Shalom, selamat sore, selamat datang untuk teman-teman yang telah bergabung dengan kami dalam konsel online ministry. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini, dan mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami pada hari ini. Walaupun kami tidak bisa bertemu secara langsung ya Bapa, namun kami masih diberi kesempatan untuk dapat bertemu secara via online. Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Kau menyertai kami Bapa, di nama Tuhan Yesus selalu ya. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Saudara Salvi Sarira. Kepada Saudara Salvi Sarira dipersilakan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita Marco. Kepada Marco dipersilakan. Ya baiklah, saya akan menceritakan sedikit akan kesaksian Marco. Bagaimana prosesnya Tuhan bentuk saya sehingga Marco ada sampai saat ini, semua berkat kemurahan Tuhan. Awalnya Marco kalau dapatin masalah sering banget dibawa dengan emosi. Suatu ketika ada masalah datang di depan Marco, terus itu membuat Marco frustasi, sangat frustasi. Terus suatu ketika ada teman Marco dia bilang begini kepada saya, karena pada saat itu juga Marco lagi stres, nggak makan. Dia bilang begini kepada saya, kamu ambil air minum, terus kamu ambil Alkitab, terus berdoa, keluhkan semua itu kepada Tuhan. Dan itu Marco lakukan gitu. Setelah Marco lakukan, Marco itu merasa kayak terangkat semua beban-beban Marco. Nah, suatu ketika juga setelah masalah itu lewat, teman saya juga itu mengajak saya masuk konsel, tapi dengan banyaknya alasan saya bilang begini kepada dia, saya nggak mau, bukan nggak mau, saya lagi sibuk, lagi buat bikin tugas. Tapi teman Marco itu sangat luar biasa gitu.
dia mengubah pikiran Marco itu berubah. Terus ada yang berbisik kepada saya juga, katanya kamu harus masuk, harus pergi, maksudnya harus pergi. Nah, saya pergi. Ternyata Marco dapat sesuatu lagi, pembaruan lagi, tambah lebih kuat lagi. Sangat luar biasa Tuhan di kehidupan Marco, sehingga Marco sampai saat ini kuat. Nah, sampai di sini, terima kasih. Pada saat ini kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk pemberitaan firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Feni, dan kepada Kak Feni saya persilakan. Halo adik-adik, ketemu lagi. Gimana kabarnya? Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Kita siapkan hati, siapkan diri ya. Yang masih posisi tidur, yo duduk. Jangan tidur-tiduran. Kita mau denger firman Tuhan sama-sama ya. Yang sambil makan, boleh dihentikan dulu makannya. Anggap kita lagi komsel biasa ya. Oke, kita mau berdoa sama-sama. Sudah siap semua? Kita berdoa ya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami Tuhan, untuk selaras Tuhan dengan kerinduan Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Bahwa setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, untuk kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu, kami menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Dan biarlah sungguh Tuhan, kebenaran firman-Mu itu Tuhan, termeterai kuat di dalam diri kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami meminta kuasa Roh Kudus nyata di dalam diri setiap adik-adikku, membawa pengertian yang baru kepada mereka, memberikan pengertian yang baru, memberikan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan bagi hidup mereka. Dan saat ini kami menghancurkan setiap kuasa-kuasa roh jahat yang berusaha mengambil, mencuri setiap benih firman yang ditabur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan Engkau, kami usir pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini biarlah sungguh Tuhan, kami memiliki hati, memiliki telinga seperti seorang murid yang siap mendengar akan firman-Mu. Ini kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang kuat, yang kakak dapatkan dalam waktu belakangan ini, yang ada di Daniel 11 ayat 32. Udah buka Alkitabnya? Daniel 11 ayat 32. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Firman di Daniel 11 ayat 32 tadi yang sudah kita baca bukan ditujukan untuk orang yang belum mengenal Tuhan, tapi orang yang sudah mengenal Tuhan sebenarnya.
orang yang sudah menjadi umat Tuhan gak menjadi jaminan kalau kita sudah bergabung dalam komsel, kita saat teduh, kita baca firman, kita rajin berdoa, tidak menjadi jaminan kita pelayanan, itu tidak menjadi jaminan untuk kita tidak bisa menjadi orang yang dibujuk oleh si jahat sehingga akhirnya kita menjadi orang yang murtad. Mengapa kita bisa murtad? Dikatakan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Apa arti fasik? Fasik artinya orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Artinya mungkin kita berdoa, kita saat teduh, kita ke komsel, tapi firman yang sudah kita dapatkan di dalam saat teduh, dalam baca firman, mungkin dalam persekutuan kita, dalam doa-doa kita, Tuhan menyatakan sesuatu, mewahyukan sesuatu kepada kita. Di dalam komsel kita mendapatkan firman, tapi apa firman-firman yang kita dapatkan itu, kebenaran-kebenaran yang Tuhan sikapkan itu tidak kita lakukan, tidak kita taati. Kita menjadi orang yang berlaku fasik. Sehingga di situasi yang sulit seperti saat ini, orang-orang bilang kita sedang hidup di akhir zaman. Bukan orang-orang bilang ya, tanda-tandanya memang nyata demikian. Corona, sekarang juga banyak gunung Merapi yang meletus, gempa, kelaparan, pertikaian, peperangan. Tanda-tandanya sudah nyata bahwa kita hidup di akhir zaman. Dan Tuhan katakan di akhir zaman itu kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Kasih kita kepada Tuhan bisa saja menjadi dingin. Kenapa? Karena kita tidak taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu hanya ada di telinga kita saja, hanya ada di pikiran kita, tidak nyata di dalam tindakan kita. Firman Tuhan katakan tadi, orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Apa bukti kita mengenal Allah? Bukan ketika kita komsel, bukan ketika kita saat teduh dan segala macam, tapi saat kita melakukan firman Tuhan, kebenaran yang Tuhan sikapkan kepada kita, itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang mengenal Tuhan. Dan janji Tuhan kepada kita bahwa orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat. Di tengah situasi yang sulit seperti sekarang, orang-orang yang mengenal Tuhan akan menjadi orang-orang yang tetap kuat, menjadi orang-orang yang bertindak, melakukan sesuatu. Bukan menjadi orang-orang yang diam, bukan menjadi orang-orang yang fokus kepada perasaannya sendiri. Di akhir zaman, Tuhan akan bangkitkan tentaranya, anak-anak Tuhan yang tidak berfokus kepada perasaannya, tidak berfokus kepada keinginannya sendiri. Apakah kita termasuk tentara Tuhan yang seperti itu? Masa-masa stay at home ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk kita mengenal diri kita. Seperti apa kita? Apakah kita betul-betul sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan? Sungguh-sungguh kita ingin menjadi seperti Kristus? Sungguh-sungguh kita ini ingin masuk surga malah? Ya karena di surga kita nanti akan memuji, menyembah Tuhan. Lah, kalau di bumi ini aja kita nggak suka untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk kita juga melakukan firman Tuhan, ya sebenarnya kita nggak ada keinginan loh untuk masuk surga. Ya karena itulah yang kita lakukan di surga. Kita memuji, menyembah Tuhan, kita melakukan apa yang Bapa mau. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, kita akan suka berada di dekat Tuhan. Kayak kalian kalau punya pacar ya kan, pasti seneng kalau bisa berada dekat dengan kekasih kalian, dengan pacar kalian. Seneng denger dia ngomong, seneng denger dia cerita gitu kan. Seneng bercanda-bercanda dengan dia. Kalau misalnya kamu cewek, seneng gitu ya dinyanyiin lagu cinta gitu kan sama pacar kamu. Nah, sama kita dengan Tuhan juga seperti itu. Tuhan seneng kita dekat dengan dia, kita akrab dengan dia, kita intim dengan dia. Dia bisa menyatakan hatinya kepada kita, kita pun menyatakan hati kita. Ya mungkin Tuhan, kita udah sering menyatakan hati kita kepada Tuhan, keinginan kita, tapi apakah Tuhan sudah menyatakan hatinya kepada kita? Kamu tahu apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan di masa-masa stay at home seperti sekarang?
saya mendapatkan untuk diri saya sendiri beberapa hal yang perlu saya lakukan di masa-masa stay at home ini, mengenai keluarga saya, mengenai anak-anak PA saya, mengenai tetangga saya, mengenai teman-teman saya. Ada hal-hal yang Tuhan singkapkan ketika saya bersekutu dengan Dia. Hal itu yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Dan kalau firman yang sudah saya dapatkan itu tidak saya taati, tidak saya lakukan, saya bisa saja usai dari corona ini selesai begitu ya, saya bisa saja menjadi orang yang murtad begitu. Karena saya termasuk kumpulan orang fasik yang tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi saya tidak mau. Saya juga yakin kalian juga tidak mau ya menjadi orang-orang yang fasik. Sebab kita adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang taat dengan firman Tuhan, taat dengan kebenaran yang sudah Tuhan singkapkan, taat dengan hatinya Tuhan, kerinduannya Tuhan. Saya yakin setiap kalian, setiap kita pasti sudah Tuhan singkapkan apa yang menjadi kerinduannya bagi hidup kita. Ayo kita responi, ayo kita taati setiap kebenaran firman, setiap pewahyuan yang sudah Tuhan singkapkan itu bagi setiap kita. Supaya kita termasuk kumpulan orang yang mengenal Allah, yang di akhir zaman ini menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang bertindak, bukan menjadi orang-orang yang bersembunyi, bukan menjadi orang-orang yang menyembunyikan terangnya di bawah gantang, bukan menjadi orang-orang yang menjadi terang di tempat yang terang, tapi menjadi orang yang menjadi terang di tempat yang gelap. Kebenaran-kebenaran firman yang kita lakukan itu menjadi terang di dalam hidup kita. Orang-orang bisa melihat itu. Kita melakukan kebenaran bukan hanya bersama-sama dengan saudara seiman kita. Tetapi saat ini mungkin engkau di kos, tidak bersama dengan saudara seimanmu, kau tetap melakukannya. Masa-masa stay at home ini juga menjadi masa-masa untuk kita belajar menguasai diri kita. Kita tidak dikuasai oleh perasaan kita, tidak dikuasai oleh keinginan kita. Sekalipun kau perempuan, yes, you're a woman, but you're a man of God. Kita adalah perempuan, tapi kita adalah manusianya Tuhan. Kita bersikap seperti laki-laki, kita tidak dikuasai oleh perasaan kita. Kita tidak gampang baper, kita tidak gampang galau, ya kan? Karena kita adalah man of God, kita adalah manusianya Tuhan. Oke, itu kebenaran firman untuk minggu ini. Keluar dari COVID ini, keluar dari masa stay at home ini, kita akan menjadi orang-orang yang lebih kuat, menjadi orang-orang yang bertindak karena kita mengenal Tuhan, karena kita melakukan firman Tuhan, karena kita taat dan mengasihi Tuhan. Kita berdoa. Bapa, Engkau mengenal kami Tuhan. Mari Tuhan, selidikilah hati kami Tuhan. Ujilah batin kami Tuhan. Apakah kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan? Apakah kami sungguh mengenal Engkau Tuhan? Kalau Engkau dapati kami Tuhan tidak taat kepada Engkau Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada Engkau. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang mengenal Engkau Tuhan. Dan kami akan lihat Tuhan bahwa kami akan menjadi orang-orang yang kuat Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kuat Tuhan ketika kami menghadapi setiap situasi. Kami merespon dengan baik Tuhan setiap keadaan Tuhan. Dan kami bertindak Tuhan sesuai dengan apa yang Kau mau atas hidup kami Tuhan. Tolong siap kami Tuhan dalam masa-masa sulit yang mungkin saat ini kami hadapi Tuhan. Tolong siap kami Tuhan untuk kami menjadi umat-Mu yang mengenal Engkau yang kuat Tuhan dan yang bertindak sesuai dengan apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita, Melisa.
Kepada Melisa, saya persilakan. Shalom saudara-saudara semua. Kita bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan Yesus masih memberikan kesehatan dan kekuatan yang begitu melimpah dalam setiap kehidupan kita. Saya bersyukur dan saya diberi kesempatan pada hari ini untuk menyaksikan betapa besar kasih Tuhan. Nah, singkat cerita, beberapa waktu belakangan ini saya sempat mengalami beberapa problem, yaitu ada relasi yang kurang baik antar sesama, antar keluarga, dan beberapa permasalahan lain seperti mental illness. Dan secara manusia, masalah-masalah yang saya hadapi, saya tidak akan mampu. Bahkan beberapa kali saya berpikir untuk menyerah saja. Sudah Tuhan, kalau memang semuanya harus berakhir seperti ini, sudah saya menyerah. Tapi setiap harinya selalu ada yang menguatkan, karena Tuhan Yesus pernah berjanji Dia akan selalu menyelesaikan segala permasalahan saya. Dan sekarang saya sudah merasa lumayan, meskipun masih banyak beban, tapi bersama dengan Tuhan Yesus saya tahu saya mampu, dan apa yang Tuhan telah mulai bersama dengan saya, Dia pun akan menyelesaikannya bagi saya. Saya harap kesaksian saudara pun dapat membangun iman saudara dan juga orang lain. Dan satu lagi, Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, dan Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri peribadahan kita saat ini, dan untuk doa penutup, saya persilakan kepada Joni. Oke, baik saudara-saudaraku yang sama dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan mengakhiri ibadah komsel kita, dan mari kita meminta tuntunan daripada Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami datang tunduk kepala di hadapan hadirat-Mu, menandai segala berkat dan pertolongan Tuhan yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena pada kesempatan ini kami masih boleh menikmati waktu dengan Engkau. Kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama dengan teman-teman seiman kami. Kami bersyukur ya Tuhan, meskipun lewat ibadah online, tetapi kami percaya bahwa Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami. Dan firman-Mu yang telah kami dengarkan pada kesempatan ini, kami percaya itu akan mengambil bagian dalam setiap kami, dan akan kami laksanakan, akan kami praktekkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan siapapun yang mengambil bagian dalam pada sore hari ini, kami percaya bahwa Engkau akan terus memberkati kami, Engkau terus akan memakai kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dan siapapun yang bergabung bersama-sama dengan kami, jika Engkau terus memberkati, Engkau terus pakai mereka Tuhan untuk menjadi terang, menjadi garam-Mu dimanapun mereka pergi dan berada. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mengakhiri ibadah komsel kami. Kiranya terus Engkau memberkati kami, Engkau terus melindungi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sehingga kami terus memiliki waktu untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami, dan sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.